Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar lagi bersama Kang Kun. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe dan juga belum like serta belum klik loncengnya, like dulu, subscribe dulu, lalu klik loncengnya. Yuk kita akan belajar saja materinya. Materi kita hari ini adalah membahas tentang momentum, impuls, dan tumbukan, tetapi bagian ini adalah bagian tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah salah satu penerapan dari tumbukan dan hukum kekekalan momentum. Selanjutnya ini adalah peristiwa tumbukan. Ada dua buah benda, M1, M2. M1 dengan kecepatan V1, M2 dengan kecepatan V2. Kemudian mereka bertumbukan. Setelah bertumbukan, mereka berbalik arah dan kecepatannya berubah. Yang V1 berubah menjadi V1 aksen, V2 menjadi V2 aksen dengan arah yang berbeda tentunya. Kita akan mengaitkan dengan hukum kekekalan momentum. Apa itu hukum kekekalan momentum? Jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum tumbukan akan sama dengan momentum total setelah tumbukan. Sehingga rumusnya adalah sigma P sebelum sama dengan sigma P sesudah. Jadi P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Aksen adalah tanda setelah kejadian. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Kemudian kita ke contoh soal. Sebuah peluru dengan massa 20 gram dan kecepatan 1200 meter per sekon mengenai dan menembus sebuah balok dengan massa 200 kg yang diam di atas bidang datar tanpa gesekan. Jika kecepatan peluru setelah menembus balok 400 meter per sekon, maka berapakah kecepatan balok tersebut? Kita ibaratkan M1 adalah peluru, M2 adalah balok. Kita tuliskan rumus dari kekekalan momentum, kemudian kita masukkan angka-angkanya 0,02 dikali 1200 ditambah 200 dikali 0. 0 kenapa? Karena baloknya itu diam. Kemudian sama dengan 0,02 kali 400 ditambah 200 dikali V2 aksen. V2 aksen lah yang akan kita cari. 24 ditambah 0 sama dengan 8 ditambah 200 dikali V2 aksen. Sehingga hasilnya adalah 24 kurangi 8, 16, 200 dikali V2 aksen. Kemudian kita bagi saja V2 aksen itu adalah 16 dibagi 200 sama dengan 3,2 meter per sekon. Selanjutnya teman-teman, ini adalah jenis-jenis tumbukan yang terjadi. Kalau kita lihat gambar di atas, yang pertama itu adalah gambar sebuah bola biliar didorong dengan stick, kemudian dia mengenai bola biliar yang lain. Kejadian ini kita sebut sebagai tumbukan lenting sempurna. Meskipun yang paling sempurna itu tidak ada, hanya Tuhan. Tetapi di sini yang mendekati sempurna. Jadi kita anggap saja sebagai tumbukan lenting sempurna. Gambar yang kedua itu adalah gambar kejadian tumbukan lenting sebagian. Ketika benda dijatuhkan, dia tidak ke posisi semula, tetapi dia akan menurun, dan menurun. Gambar ketiga adalah sebuah peluru yang ditembakkan kepada balok, sehingga peluru tersebut bersarang di dalam balok dan bergerak bersama-sama. Itu adalah contoh dari tumbukan tidak lenting, teman-teman. Selanjutnya, apa yang disebut dengan koefisien restitusi? Koefisien restitusi adalah nilai negatif dari perbandingan beda kecepatan kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan. Kita ingat bahwa ada hukum kekekalan energi. Di sini yang terjadi adalah hukum kekekalan energi kinetik. Eka 1 tambah Eka 2 sama dengan Eka 1 aksen ditambah Eka 2 aksen. Jadi kita tuliskan saja rumusnya seperti ini ya teman-teman. Semuanya sudah hafal kan rumus energi kinetik. Kemudian karena M-nya sama, bendanya sama, ini kita bisa coret semua M-nya. Negatif V1 aksen kurangi V2 aksen dibagi dengan V1 kurangi V2 sama dengan E, koefisien restitusi. Kita harus ingat bahwa ketika terjadi tumbukan lenting sempurna, E-nya adalah 1. Ketika tumbukan lenting sebagian, E-nya itu antara 0 sampai 1. Untuk tumbukan yang tidak lenting, E-nya itu sama dengan 0. Kita ke contoh soal. Dua benda dengan kecepatan 2 meter per sekon dan 4 meter per sekon bergerak searah. Kemudian massa benda
masing-masing sebesar 2 kilo dan 3 kilo. Apabila terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali, tentukan berapa kecepatan kedua benda tersebut. Kemudian kita lihat gambarnya, M1 dan V1 ada di depan, teman-teman. Kemudian karena kecepatannya lebih rendah daripada kecepatan benda yang kedua, sehingga dia ditabrak. Dan keduanya, karena tumbukannya adalah tidak lenting, mereka bergerak bersama-sama. Ya, sehingga kecepatannya sama, teman-teman. Tumbukan tidak lenting, maka V1 aksen sama dengan V2 aksen itu sama dengan V aksen. Kita sebut saja V aksen. Ya. Kemudian kita masukkan saja ke dalam rumus M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 tambah M2 dikali V aksen. 2 kali 2 ditambah 3 kali 4 adalah 16. 2 tambah 3 adalah 5 kg. 16 dibagi 5 hasilnya 3,2 meter per sekund. Contoh yang nomor 2. Sebuah bola jatuh bebas secara vertikal dari ketinggian 1,8 meter. Kemudian terpental ke atas lagi sejauh 45 cm. Berapakah koefisien restitusi antara lantai dan bola itu? Kita identifikasi dulu, teman-teman. Lihat gambarnya kurang lebih seperti itu. Jadi dia turun, dia terpental tapi tidak di posisi awal lagi. Kita tuliskan saja rumusnya, teman-teman. E sama dengan min V1 aksen kurangi V2 aksen dibagi dengan V1 kurangi V2. V1 ini adalah kecepatan dari lantai, karena lantai diam sehingga V1 dan V1 aksen itu nilainya 0. Karena gerak jatuh bebas, kita tuliskan adalah akar 2GH kita boleh gunakan. Ya. Nah, tinggal dimasukkan saja, teman-teman. Hanya berapa, H aksennya berapa. Jadi sebetulnya kalau kita jadikan rumus, itu jadi akar dari H aksen dibagi H saja, teman-teman. Jadi jangan lupa kalau ada pertanyaan seperti ini, langsung saja pakaikan rumusnya H aksen dibagi H. Hasilnya adalah 0,5. Kemudian selanjutnya adalah penerapan hukum kekekalan momentum. Kita lihat di sini ada sebuah pistol dengan peluru. Itu adalah penerapan dari hukum kekekalan momentum, teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah ada gambar roket, teman-teman. Roket ketika diterbangkan itu terjadi hukum kekekalan momentum. Sehingga ini akan kita bahas tentang peluncuran roket. Impuls sama dengan perubahan momentum. Impuls itu F kali delta T. Dimasukkan saja perubahan M kali V. Maka kita bisa dapatkan rumusnya seperti ini, teman-teman. F sama dengan delta M dibagi delta T dikali dengan V. F itu adalah gaya dorong roket, teman-teman. Gaya dorong roketnya. V adalah kecepatan roketnya. Delta M per delta T adalah perubahan massa roket terhadap waktu. Selanjutnya kita ke contoh soal penerapannya, teman-teman. Ya. Sebuah peluru bermasa 20 gram ditembakkan dari senapan yang bermasa 1,6 kg dengan kecepatan 800 meter per sekon. Jika diketahui besarnya gaya yang bekerja pada bahu penembak berlawanan arah sebesar 1.600 Newton, maka jarak dorongan pesawat dapat dihentikan sejauh apa? M1 itu adalah 1,6, itu adalah senapan. Dan M2 adalah pelurunya. Kita masukkan rumus dari hukum kekekalan momentum, ya. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Kita dapat merubah rumus ini menjadi rumus V1 aksen sama dengan minus M2 per M1 dikali V2 aksen. Kita masukkan saja, teman-teman, angkanya. M2-nya adalah 0,02, M1 adalah 1,6 dikali 800 meter per sekon. Sehingga hasilnya adalah minus 10 meter per sekon. Ini adalah kecepatan mundur senapan ketika mendorong bahu, teman-teman. Ya, jangan sampai lupa. Nah, selanjutnya senapan dengan bahu. W sama dengan delta EK. W-nya adalah F kali S sama dengan EK2 kurangi EK1. Selanjutnya di ruas kanan, setengah M V2 kuadrat kurangi V1 kuadrat. Sama dengan F kali S. Kemudian kita rubah rumusnya menjadi S sama dengan minus M V1 kuadrat dibagi 2F. Kemudian kita masukkan angka-angkanya, teman-teman. Minus 1,6 kg dikali dengan 10 meter per sekon dikuadratkan dibagi 2 dikali minus 1.600. Hasilnya adalah 0,05 meter atau 5 cm.
Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian masih ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan di bawah. Akan kita jelaskan di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like, dan juga klik loncengnya. Boleh di-share kepada teman-teman kalian semua. Ya, sampai jumpa.